Pada mulanya firman. Firman bersama Allah. Dan firman Maka adalah firman itu adalah Allah. ya, Bapa itu dengan Yesus itu pribadi yang sama atau pribadi yang berbeda? hakikat keilahian Yesus ya itu adalah sang firman ya. Sang Iya, firman itu saya sudah catat itu. Itu sudah, kita nggak usah kembali lagi ke situ nih, saya catatnya. Saya ulangi buat Anda nih. Anda sendiri yang bilang nih ya. Hakikat keilahian Yesus kekal. Sang firman, Bapa itu sendiri. Itu hakikat keilahiannya. Yesus adalah nama kemanusiaan dan sang firman. nama Nah, kemanusiaan sang firman ini ternyata adalah Bapa. Bapa dipanggil sang firman, Yesus dipanggil sang firman. Yesus. Betul, kemanusiaannya adalah sang firman dan rohnya juga sang firman. Betul. Bukan. Yesus Terus? adalah nama kemanusiaan sang firman. Yesus tadi kan nama kemanusiaan sang firman yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Ya, manusia itu berarti juga bergelar sang firman. Yang kemanusiaannya. Iya, Yang kemanusiaan itu juga bergelar sang firman. Yang kemanusiaannya beda kan ya, hakikat ilahi. Ikan yang saya tanya kan yang kemanusiaan tadi hakikat ilahi. Pak, hakikat ilahi kan kita sudah selesai. Hakikat ilahi Yesus itu kekal. Sang firman, Bapa. Berarti Ya. hakikat keilahian Yesus itu tidak pernah mati. Ya. Ya kan? Dia kekal. Dia adalah Bapa. Apakah dia pernah berada di dunia? Siapa? Hakikat keilahian Yesus pernah berada di dunia? Hakikat keilahian Yesus menyelimuti alam semesta tanpa celah ruang. Menyelimuti alam semesta. Kalau begitu pertanyaannya ketika Yesus berkata, jangan memanggil siapapun Bapa di bumi, Bapakku ada di surga, itu bagaimana ceritanya itu? Itu merujuk kepada hakikat keilahiannya. Nah, hakikat keilahiannya ini ada di surga atau di sana mana? Hakikat keilahian Yesus itu menyelimuti alam semesta. Menyelimuti ini maksudnya bagaimana, Pak? Menyelimuti. Ada tidak di dunia? Keilahian Yesus itu ketika Yesus di dunia jalan-jalan makan ikan goreng, ngobrol dengan teman-temannya, pergi ke pesta perkawinan, itu ada tidak bersama dia pada saat itu? Debu bergeser, daun berjatuhan, berguguran. Bukan, saya enggak bicara tentang daun bergeser, bumi berjatuhan, segala macam. Ketika Yesus jalan-jalan di Yerusalem, dia lahir, dia di dalam perut Maryam, dia menyusu kepada Maryam. Itu hakikat keilahiannya ada tidak bersama Yesus? Jangankan di situ ya, pada wajah hakikat keilahian itu ada. Pada saya ada hakikat keilahian. Tentu kalau nggak ada Ya hakikat udah, keilahian. kalau gitu saya enggak ada beda dengan Yesus berarti. Punya hakikat Bukan. keilahian juga. Loh. Ya. Kan katanya Oke, menyelibungi semuanya. Jangan kan ada pada diri Yesus, pada saya juga ada. Ya udah, kalau gitu saya sama-sama seperti Yesus, punya dua natur juga, saya punya hakikat keilahian juga. Iya. Iya. Ya udah, kalau gitu Iya. saya nggak ada beda dengan Yesus dong. Bedanya dengan Yesus. Nah, Anda punya Tuhan juga. Anda punya Allah tidak? Tentu Punya Allah dong. itu bukan. Tentu Anda bukan. Tentu Allah bukan Bukan. Anda kan? Bukan. Punya. Yang Yesus juga dipertuhankan- berkata, kalau dia punya Allah, aku akan pergi ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Yang dipertuhankan pada Yesus. Ketika ada orang menyebut saya berdoa Tuhan Yesus, yaitu saya merujuk pada Tuhan keilahian Yesus, bukan manusianya. Manusianya Keilahian Yesus kan Anda bilang gini tadi, keilahian Yesus itu kekal, dia meliputi segala sesuatu termasuk ada di dalam diri saya. Kan Anda bilang begitu, benar tidak tadi? menyelimuti alam Maka semesta. keilahian yang ada pada diri Yesus itu juga ada di dalam diri saya. Ya sudah, dan Yesus itu setara, nggak bedanya. Iya, karena Ya. yang menciptakan Anda berdasarkan hakikat keilahian Yesus juga. Anda makan ya, Anda sendok berapa itu semua Iya, diatur. keilahian Yesus itu kan tadi meliputi seluruh alam. Julius punya keilahian Yesus, Anda punya keilahian Yesus, Yesus punya keilahian Yesus. Ya, berarti nggak ada bedanya manusia dengan hewan-hewan juga dengan Yesus, nggak bedanya. Punya dua natur semuanya makhluk. Ya, jelas natur sang Oke. natur sebagai Semua makhluk punya dua natur. Satu natur kemanusiaan dan juga natur keilahian. dikuasain oleh keilahian Allah itu.
Iya kan tadi Anda bilang keilahian Yesus. Saya kan tanya Ya. tadi, waktu Yesus bayi itu dia punya keilahian nggak punya? Jangankan di diri Yesus, di diri saya aja ada kata Anda. Ya udah kalau gitu keilahian di Tuhan itu ada di mana-mana, di dalam diri saya, dalam diri Julius, kan begitu. Hmm? Menyelimuti alam semesta. Ya sudah kan kita sudah sepakati, kita sepakati. Oke, ini saya sudah catat nih. Saya dan Yesus ada bedanya, alam semesta ada bedanya. Hmm? James diam dulu, hargai orang lain yang sedang berbicara ya, kecuali nanti Anda diajak bicara dan diizinkan sama moderator. Saya lagi dengan Pak mencerdaskan, dia mencerdaskan bangsa ini ya, biarkan dia mencerdaskan. Oke, stop ya, coba ulangi kembali ya. Hakikat keilahian Yesus itu adalah firman, yaitu Bapa, sementara Yesus adalah nama kemanusiaan dari firman, sang firman. Nah, semua manusia punya hakikat keilahian, sama seperti Yesus. Oke? Pertanyaannya kemudian, ketika Yesus mati di tiang salib, yang mati itu kemanusiawiannya atau keilahiannya? Keilahian tidak pernah mati. Yang mati. Oke, kalau begitu konsekuensi logisnya adalah Kristen ditebus sama manusia. Betul? Iya, firman Allah. Ya sudah, Berdasarkan firman Allah. Kristen ditebus manusia. Berdasarkan firman Allah, begitu tambahannya. Berdasarkan firman Allah, berdasarkan apa ini? Berdasarkan perkataan Allah maksudnya? Mbak, bentar Ya ya, Mbak, terserah ya. mau berdasarkan apapun lah. Kristen ditebus sama manusia. Berdasarkan Oke. firman Allah. Berdasarkan firman Allah. Ya, Yaudah. ya. Saya kasih analogi kepada Mbak ya. Ketika Mbak Apa analogi? mengenal Allah SBT ya begitu ya. Anda mengenal Allah SBT tentu dari wahyu kan? Dari Al-Quran, betul. Ya, ya. Yang disembah oleh Anda kertas Al-Quran apa? Entitas tinggi yang diperkenalkan oleh Al-Quran yang tidak terdefinisikan, tidak teranalogikan, memiliki sifat yang dijelaskan oleh Al-Quran itu sendiri. Salah satunya adalah memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan penerima taubat manusia, maha pengampun, maha penyayang. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu juga Mbak ya. Ketika Mbak percaya kepada Allah yang benar ya, yang merujuk kepada kita sebagai makhluk ciptaan. Tentu kita ada di dunia ini, maupun debu, maupun daun-daun itu, maupun jangkrik, mau apa-apa aja yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Tentu itu diciptakan oleh Allah itu sendiri. Nah, begitu Terus juga kaitannya dengan Yesus? kaitannya dengan Yesus. Yesus kan firman Allah yang menjadi manusia, ya. Ketika wahyu turun melewati mimpi Nabi Adam. Wahyu dengan firman sama nggak? Wahyu dengan firman sama. Nah, yang turun tadi itu apa? Firman yang adalah Yesus atau apa? Yang turun tadi apa? Ketika wahyu turun, yang turun apanya? Oke, firman Allah, ya. Wahyu atau firman? Wahyu Allah itu bersumber dari firman Allah. Wahyu Allah bersumber dari firman Allah. Yesus atau Allah? Firmannya mana nih? Kan dua-duanya sama-sama sang firman nih. Allah Bapa juga sang firman, Anak juga sang firman. Yang mana nih? Bersumber dari mana nih wahyu nih? Ya. Wahyu itu Ini wahyu nih. Wahyu itu apa? Coba definisikan dulu wahyu lagi. Wahyu. Wahyu apa? Wahyu itu adalah firman Allah ya yang diturunkan. Wahyu kepada- firman Allah. Wahyu adalah firman Allah. Berarti wahyu dan firman sama. Tentu bukan wahyu Allah SWT ya. Saya tidak tahu Loh, itu ya. kok bawa-bawa Tuhan saya Anda? Saya lagi ngebahas tentang iman Anda kok. Wahyu dan firman sama atau beda? Wahyu bersumber dari firman Allah. Aduh, ini tanya sama atau tidak wahyu. Saya tidak bertanya berasal dari mana wahyu. Saya bertanya wahyu dengan firman itu sama atau beda? Anda tidak mengenal wahyu Allah kalau Allah tidak berfirman. Pada Sebelum contoh, kita menjelaskan tentang wahyu Allah itu, saya ingin tahu deskripsi wahyu dalam perspektif Anda apa maknanya, wahyu artinya. Allah itu bersumber dari firman Allah. Aduh. Ini adalah sepatu. Sepatu ini apa? Sepatu ini dari pabrik. Nggak tepat, Pak, jawabannya. Saya apa ini sepatu, bukan dari mana asalnya. Ini ada. Saya apa itu wahyu, bukan dari mana asal wahyu. Sudah dapat poinnya, udah ya. Oke ya. Wahyu dan firman Allah tadi itu dua perspektif yang berbeda. Adanya Coba jelaskan wahyu.
Ya. Jangan Ada- dulu dari mana sumbernya. Saya mau tahu wahyu itu apa. Apa wahyu itu? Jangan-jangan kita bicara wahyu. Jangan-jangan si tetangga saya lagi si Wahyu Sapiruddin itu. Makanya- Apa itu wahyu? Wahyu itu sumber Allah, firman Allah. Ya. Nah, Ya, kalau firman tadi? ya, firman tadi kan perkataan Allah juga, ya karya Allah. Wahyu adalah firman Allah, firman adalah wahyu Allah. Mata beda itu. Tapi katanya beda. Gimana sih ini? Kan dua perspektif yang berbeda tadi wahyu Nah, dengan makanya jelaskan wahyu itu apa? Firman Allah, firman apa? Wahyu Allah. Ini gimana ini? ya. Jadi kalau mau bilang itu Yesus yang firman itu yang bermimpi, bukan. Itu murid. Dan kalau mau berbicara, Saya bacakan firman ya. dan wahyu itu Pandi, berbeda. wahai Ya. manusia yang pernah ke surga, dengar. Ya, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus ya, yang dikaruniakan ya. Allah kepadanya. Apa maknanya itu? Yang kepadanya, ya, yang kepada dia Yohanes. Nyanya huruf besar. Kamu mau bilang Yohanes itu Tuhan? Satu, Nya huruf besar loh. 3, gugur. Coba ulangi, Uni. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepada nya huruf besar. Masa Yohanes? Kepadanya itu berarti merujuk kepada kepada Yesus, kepada dia yang akan, maksudnya kepada Yesus, karena Yesus kan itu Yohanes atau Yesus? Ya. Yohanes Pada atau Yesus. Yesus? maksudnya Ayo kepada loh, Yesus. pelin-pelan kamu. Nah, Makanya jangan buru-buru Yohanes kan- jawab, pikir dulu. Yohanes kan menulis itu. Nah, kepadanya itu berarti Yesus. Dia kan murid Yesus. Jadi kepadanya. Jadi ini wahyu dari Yohanes kepada Yesus. Kalau berbicara secara konsep itu dari Allah, tetapi Allah yang memberikan itu penglihatan masa depan, tetapi Yohanes menuliskan itu tentang berbicara sebagaimana dia murid Yesus. Jadi Coba baca kepadanya lagi lah Yohanes, baca lagi Wahyu 1 ayat 1 itu biar kamu ndak asal. Inilah wahyu Yesus Kristus yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, nya huruf besar. Siapa pemberi karunia wahyu di sini? Wahyu Yesus kan berarti kan dia merujuk kepada hakikat yang Yesus. pertama, Allah, Roh Allah. Ya. Allah mengkaruniakan apa? Mengkaruniakan apa? Mengkaruniakan penglihatan. apa? Terus. Penglihatan. Semangat. Penglihatan kepada jangan Yohanes. diganti-ganti ayatnya. Ini ayatnya Ini gimana gitu loh. saya menggantikan ayatnya? Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Yang dikaruniakan apa? Ya, tepat sekali lagi, cepat semangat. Apa? Yang dikaruniakan kepadanya berarti Yang dikaruniakan Allah yang apa? mengaruniakan itu kepadanya, kepada Yesus. Kita Gimana belajar sih? kalimat sederhana, teman-teman, anak-anakku, anak-anak ibu yang ada di rumah. Memberikan Sebentar, karunia Fandi, kepadanya. Ibu mau membawa sebuah kalimat sederhana dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Apakah yang dikaruniakan Allah kepada Yesus, Fandi? Pertama, yaitu kuasa. Dia kan waktu itu banyak entah dia Coba bisa- Fandi sebentar dengarkan bahasa kalimat sederhana dari Ibu Guru. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dalam kalimat sederhana itu, apakah yang dikaruniakan, Fandi? nya itu banyak yang dikaruniakan Ulang, Fandi, diam. tahta Dengar Allah. dulu, dengar Ibu Guru Tahta dulu. Allah Inilah yang dikaruniakan wahyu dari Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya. kepada Siapa Yesus. pemberi karunia? Siapa Allah. pemberi karunia? Allah. Kepada siapa karunia diberikan? Kepada Yesus Apa yang diberikan? itu kuasa.
Langit dan Tapi bumi. wahyu, kok jadi kuasa? Kok kamu Ya, ganti? Fandi Wahyu belajar bahasa itu- Indonesia lagi. wahyu Mari kita belajar itu- bahasa Indonesia. Wahyu Belajar bahasa itu Indonesia yang baik dan kepada benar. Yohanes, tetapi untuk berbicara apa yang didapatkan oleh Yohanes itu dari Allah, tetapi kuasa yang dimiliki Yesus itu dikaruniakan dari kepadanya. Fandi. Tunggu lu, Bentar. kukira lebih pintar dari Bang Cornelis, rupanya malah gagap. Kacau ini. Tunggu. Mending aku promo dulu bentar. Oke, aku promo pakai kalimat bahasa sederhana. Inilah baju Julius yang dijual untuk netizen. Baju siapa netizen? Coba dijawab. Baju Julius, tapi gambar Juma. Dijual kepada Penonton. yang Ya, bagi dijual teman-teman apa? yang mau beli baju, ya ini dari Cotton Combat 24 yang premium, benar-benar halus, dan ini disablon dengan bagus. Bagi yang berminat beli silakan ya, ini edisi terbatas. Berikutnya kita akan keluarkan edisi Bang Handi, Unirifa, Ustadz Ali, dan Bang Zuma yang lagi mencekek serigala. Ya, tapi yang ini nanti nggak keluar lagi. Jadi bagi teman-teman jangan ketinggalan karena ini bentar lagi nggak keluar lagi. Dan kita juga ada hoodie, ya, hoodie-nya juga bahannya dari kain asli, bukan dari PE ataupun CFC. Bagi yang berminat silakan DM saya, ya. Oke, saya sudah cukup untuk promonya. Jangan lupa di subscribe channel Unirifa Official dan juga Rifa MOW ya. Oke. Diulangi, belajar bahasa Indonesia malam hari ini kita saudara-saudaraku yang dicintai. Semoga pembelajaran bahasa Indonesia kali ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan mencerdaskan anak bangsa. Kita ulangi, Fandi, dengarkan Ibu Guru. Ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Siapa pemberi karunia, Fandi? Allah. Yang diberi karunia siapa, Fandi? Yesus. Apa karunia yang diberikan, Fandi? Itu jawabannya di bawah ayat itu kan dipotong, itu kan berhenti kepadanya. Ayat-ayat itu kan tertulis Baik. karunia itu kepadanya, sudah berhenti di situ, ada di bawah uraiannya. Kita ulangi teman-teman yang di bawah. Nggak bisa kamu jadi guru. Mending Nggak bisa. suruh Cornelis. Cornelis, coba kau bantu dulu temanmu ini. Kasihan lo. Tolong Cornelius, tolong aku dulu, aku mau makan. makan. Tak, jadi teman-teman, inilah mie gacoan yang dimakan Unirifa diberikan dari Gojek. Apa yang diberikan? Mie gacoan. Kepada siapa diberikan? Unirifa. Siapa yang memberikan? Gojek. Paham? Paham. Baiklah. Mari kita ulangi, Fandi. Boleh, Fandi? Boleh? Boleh? Inilah ayam yang diberikan Fandi kepada Bang Mencerdaskan. Oh, Siapa yang memberikan ayam? saya, Kepada siapa ayam diberikan? orang itu, Apa yang diberikan? ayam. Pintar sekali, Fandi. Baik. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Siapa pemberi karunia, Fandi? Allah, Kepada siapa diberikan, Fandi? Wahyu. Yesus. Karunia apa yang diberikan, Fandi? Wahyu. Aku berhasil jadi guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ya Allah. Ini adalah mie gacoan. Aku berhasil aku jadi guru malam ini. Tak disangka, tak dinyana ternyata Fandi mah. Akhirnya aku berhasil, ya Allah, walaupun sulit, dan aku harus memakan 3 suap mie untuk memberi pemahaman kepada Fandi, dan aku berhasil. Subhanallah. Terima kasih Fandi atas intelijennya yang cukup tinggi dan luar biasa ya. Berkeringat aku ngajarin Fandi. Ya. Luar Yang biasa selanjutnya, intelijen. apakah Unirifa adalah mie gacoan? Coba tanya. Unirifa adalah mie gacoan atau bukan? Apa? Apakah Unirifa mie gacoan? Mega cuan. Iya. Kasih nampak mie-nya. Ini namanya mie gacoan ya. Ini. Ya, Oh. namanya mie gacoan. Apakah Unirifa mie gacoan? Bukan. Apakah Yesus adalah wahyu? Bukan. Apakah Yesus adalah firman? Iya.
Apakah firman adalah wahyu? Tidak, bukan. Oke, kita diskusi dengan mencerdaskan. Ya. Aku berhasil memberi pemahaman kepada Fandi. Yes, baru kali ini aku berhasil menjadi guru, teman-teman. Oke. Lemak-lemaknya Siapa lagi? enak nih. Oke, baiklah. Sekarang mari kita tanya sama Fandi. Apa itu wahyu, Fandi? Wahyu itu adalah petunjuk Allah atau ya petunjuk bagaimana kita mendapat wahyu itu petunjuk. Jadi kita tahu bagaimana petunjuk Allah, apa yang diinginkan Tuhan. Kalau firman itu adalah kuasa Allah. Kuasa yang dimana itu sangat berkuasa dari ucapan itu yang keluar Firman dari mulut adalah Allah. kuasa, wahyu adalah petunjuk. Petunjuk. Wahyu ini duluan mana daripada firman? Firman. Firman dulu. Ya. Setelah ada firman baru ada wahyu gitu. Ya wahyu Atau si itu kan, si firman ini memberi wahyu. jadi pemahamannya seperti gini. Tuhan Coba. menciptakan manusia dengan firman. Ketika manusia jadi Tunggu dulu. Tuhan menciptakan manusia dengan firman. Berarti firman ini juga ciptaan. maksudnya dari tanah liat dan menghembuskan oleh nafasnya dengan firman, karena kehidupan itu dari Dengan firman. dari mulutnya. Dengan berfirman atau dengan firman? Dengan Maksudnya bareng-barengan nih. Berfirman. Dengan ucapkan. berfirman. Oh. Ya, lalu Jadi, wahyu. Lalu ketika Tuhan melarang jangan memakan buah itu kan petunjuk. Itulah wahyu. Nah, itu wahyu. Berarti Adam juga dapat wahyu. Iya, petunjuk larangan. Sama seperti Yesus mendapat wahyu, Adam juga mendapat wahyu. Kalau dari Yesus dia sekaligus di dalam firman itu sama juga sama wahyu. Berarti Yesus memberikan wahyu kepada dirinya sendiri. Ya iya, kalau tidak bagaimana dia akan memberitakan Injil? Yesus memberi wahyu untuk dirinya sendiri. Yesus memberi wahyu untuk dirinya sendiri gitu. Iya. Oh iya iyalah. Jul, gimana Jul? Coba Jul, bantu aku Jul. Yesus memberi wahyu untuk dirinya sendiri. Janganlah Uni, panadolku udah habis loh. Rokok aja sudah. Bentar, Jul. Yesus memberi wahyu kepada dirinya sendiri. Uni tanya mutar-mutar soalnya gimana orang. Dari mulut kemanusiaan ya, dari mulut kemanusiaan. Ini nih. Dari mulut kemanusiaan Yesus. Nah, dari mulut kemanusiaan Ya, sang gimana? firman itu ya, wahyu Allah itu tersampaikan kepada manusia. Wahyu tersampaikan kepada Yesus sendiri. Ya tentu kepada manusia. Kan Yesus wahyu 1 sendiri. ayat 1 kan Yesus mendapat karunia wahyu. Iya, Yesus yang dalam keadaannya sebagai manusia kan menerima wahyu dari sang firman itu. Dirinya sendiri. Hakikat keilahian Yesus kan sang firman. Iya, sang firman yang ada dalam dirinya memberikan wahyu kepada kemanusiaan yang ada di dalam dirinya. Iya, kepada kemanusiaan sang firman itu untuk Iya, keilahian Yesus memberikan wahyu kepada kemanusiaan Yesus. dengar aja. Iya, benar. Ya, dengar aja dulu, dengar. Yang lain diam ya. Dari mulut kemanusiaan sang firman itu wahyu Allah itu tersampaikan. Begitu loh. Dari mulut manusia wahyu Allah Dari mulut tersampaikan. kemanusiaan sang firman. Iya kan manusia, dari mulut kemanusiaan sang dari mulut firman keluarlah wahyu dan diberikan kepada Yesus itu sendiri. Oleh hakikat keilahian Yesus itu sendiri yang Hakikat diberikan. keilahian Yesus memberikan wahyu kepada hakikat kemanusiaan Yesus. Betul. Kok cerdas sih? Kok cerdas? Apanya yang apa? Udah cerdas sekarang. Apanya yang apa? Apanya yang apa coba? Emang apanya yang apa? Apanya yang senang? Kan saya bahagia kalau saya dibilang cerdas. Saudara, kita semua coba kita minta tanggapan dari Kan saya Uni- mengerti kan Uni Rimba Yesus dulu. yang ilahi memberi wahyu kepada Yesus yang insani.
Oh ya, Yesus. Ya. Ya, saya tidak menyangka kalau saya secerdas ini. Unirifa. Emang cerdas ini Unirifa. Unirifa. Aku saking bahagianya nggak sanggup lagi aku berkata-kata, bertaka-taka. Aku nggak sanggup lagi aku bertaka-taka, teman-teman. Unirifa. Apa aja, Met? Unirifa, saya ngomong dari tadi nggak dengar ya. Iya, bukan nggak dengar, saya pura-pura nggak dengar, Jamet. Jangan gitulah saya. Yesus yang ilahi memberikan wahyu kepada Begini. Yesus yang insani. Unirifa. Bukan segala sesuatu yang disampaikan oleh Yesus itu bukan berasal dari ciptaan, itu berasal dari Sang Pencipta. Ya, Unirifa. paham? Ya. Apa Sang Pencipta itu? Met, orang lagi serius ini. Enggak, saya mau Sang tanya Pencipta dulu. itu? Menurut Cipta itu Unirifa, adalah Sang Firman itu sendiri. Hargai Apa? mencerdas ini lagi ngomong. iya. Ya nanti Enggak, aja lah ya. saya udah Mencerdaskan lagi ngomong. Saya pengen tahu pendapat Unirifa. Isya Si itu menurut mencerdaskan lagi ngomong. Ya, ketika Ya. segala sesuatu yang disampaikan yang keluar dari mulut Sang Firman, kemanusiaan Sang Firman itu ya, itu adalah firman Allah ya. Yang adalah dirinya sendiri. Sang Firman itu bukan fisik. Sang Firman itu adalah hakikat keilahian Yesus. Iya, yang adalah dirinya sendiri. Iya, diri Bapa itu sendiri. Hakikat keilahian Bapa. Bukan hakikat kemanusiaan Sang Firman. Iya. Saya mengerti. Hakikat kemanusiaan Sang Aku Firman ternyata pintar, yang keluar Aku nggak darah, nyangka kalau aku sepintar ini. ikan goreng, yang bisa Iya. berjalan, ya, yang bisa makan, yang bisa minum, ya, yang Iya, bisa iya, makan iya. buah-buahan, ya. Itu kan diciptakan oleh Sang Firman itu sendiri, yang adalah hakikat keilahian Yesus. Yang adalah dirinya sendiri. Apa? Diri Dia sendiri. dirinya sendiri. Yang kemanusiaannya makan ikan goreng adalah ciptaan dari hakikat keilahian yang adalah dirinya sendiri. Yang makan ikan goreng, yang bisa berdarah-darah, yang paku di tiang salib, ya, itu diciptakan oleh Sang Firman itu sendiri. Siapa Sang Firman itu? Yang adalah Yesus. Hakikat keilahian Yesus. Nah, kan benar itu. Hakikat kemanusiaan Yesus diciptakan hakikat keilahian Yesus. Dirinya menciptakan dirinya sendiri. Hakikat keilahian Yesus, hakikat kemanusiaan Yesus, yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia itu, ya, diciptakan oleh Sang Firman itu sendiri, yaitu hakikat keilahian. Iya, Pak. Kan gini Mbak ya, dengar dulu ya. Kan ada dua saja di dunia ini. Dengar dulu Mbak ya. Ada dua saja di dunia ini ya. Tidak ada yang lain ya. Pencipta sama yang dicipta. Paham Anda? Ya. Ketika Sang Pencipta menyampaikan firman-Nya kepada penciptanya, tentu dia melalui media penciptanya. Kan begitu. Iya, kalau yang Yesus insani adalah ciptaan, Yesus ilahi adalah pencipta. Iya. Maka Yesus yang insani diciptakan oleh Yesus yang ilahi. Hakikat keilahian Yesus. Yesus adalah nama kemanusiaan Sang Firman itu yang menjadi manusia. Aku pintar banget ternyata. Pengen ku buka jilbabku rasanya saking bahagianya aku. Ya udah dibantu saja, Mbak. Saking aku mengertinya loh guys. Nggak nyangka guys. Aku ternyata sepaham itu. Ya, ketika konteksnya itu Allah Maha Besar, Allah tak terhampiri, ya. Bagaimana kita memahami Dia? Tentu dengan melalui media ciptaannya sendiri. Kan begitu. Yes, maka Yesus yang insani adalah ciptaan Yesus yang ilahi. Iya, hakikat keilahian. Aku ternyata pintar luar biasa. Enggak seperti itu, Jadi Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Yesus adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Yang datang ke dunia itu
adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia, seperti itu. Memang itu yang Kenapa? tadi, Kenapa cuma firman Allah yang mengambil rupa manusia? Karena ada tertulis, ya kan, Allah tidak bisa dilihat. Jadi apabila keseluruhan Allah itu datang, makanya bumi akan hancur. Ya, Jadi tidak boleh kita cari di kitab mana saja, tidak pernah tercatat bahwa firman Allah itu tidak boleh jadi manusia. Atau mungkin Boleh dong. Jangankan jadi manusia, jadi kucing juga boleh kan, Jamet? Ya iya, karena itu. Jadi tidak pernah tertulis firman Allah itu tidak boleh jadi manusia, ya kan? Kalau Allah tidak boleh jadi manusia, iya, tapi firman Allah tidak dibatasi. Bahkan tidak Allah tidak itu Merifa sudah tahu itu. Bentar, saya mencerdaskan dia dulu bentar ya. Saya udah cerdas sama abang ini loh. Baru ini orang Kristen yang mampu mencerdaskan Riva loh. Nanti aja. Bahaya ini. Ya. Saya kayaknya, Bang Andi, aduh. saksinya ini. Ya. Saksi saya Ketika sama Anda Merifa. bernarasi ya, Mbak Uni ini bernarasi firman Allah bisa jadi kucing ya. Tentu di sini konteksnya bukan itu ya. Kucing itu dijadikan Jamet yang bilang tadi, iya Ya, Pak. ketika- Ya kok saya? Dengar Si dulu. Jamet lah Pak. Si Jamet yang salah. ya. Kan aku bertanya, apakah Firman juga bisa jadi kucing? Loh, si Jamet lah Pak, aku nggak mau dituduh. Kata Jamet, iya, kata dia. Bisa juga jadi kucing. Saya kan berbicara bukan tentang kucing. Saya Lah, berbicara kan Yesus saya ini. bertanya tadi bahwa Firman Kan itu kita kan tidak bahas tertulis. tentang Yesus saya. Kan tidak ada Saya bahas tentang tertulis, kucing. kan tidak tertulis dalam kitab manapun kata Anda bahwa Firman bisa menjadi manusia, kan begitu. Saya juga bilang termasuk juga jadi kucing, tidak tertulis larangan bahwa sang Firman jadi kucing, kan begitu. Uni ya. Anda tadi kan menyambung. Anda bawa, Ya. bukan saya. Yang saya Ya. berbicarain tentang Yesus. Dengar dulu, Ya, dengar. kita bukan saya kita bertanya berbicara tentang tentang Firman, kita bicara Firman. Saya ingin muter-muter ini. Dengar aja dulu ya. Dengar aja saya dulu ya bentar ya. Kucing ataupun pohon ataupun matahari apa segala macam ya. Itu dijadikan Allah ya melalui Allah berfirman ya. Berfirmanlah Allah, jadilah kucing. Ya tentu kucing itu jadi kan begitu. Apakah kucing itu adalah firman Allah? Kucing itu hasil dari Allah berfirman. Allah berfirman bersumber dari mana? Ya dari sang firman, pemilik firman. Siapa pemilik sang firman itu? Ya sang firman itu sendiri, yaitu adalah Allah. Begitu loh. Ketika konteksnya Yesus. Iya kan saya sudah tahu tadi Pak. Saya di sini mencerdaskan kalian kamu ya. Ketika Yesus Saya sudah yang- cerdas, sudah paham. Ketika Yesus yang kita bahas di sini, dia tadi kan firman Allah yang Tanya balik aja. Kita tanya balik aja. Menurut dengar dulu James. saya James. Uni Rifa Ya. ini Isa itu bagaimana? Silakan menurut Dengar dulu James, nanti aja itu ya. Dengar saya dulu ya. Ketika firman Allah itu ya datang menghampiri contoh aja lah si Musa ya. Firman Allah itu hadir berupa apa? Berupa api ya, berupa suara ya. Akan tetapi Musa menyembah bersujud ke arah api tersebut. Apakah api itu adalah Allah? Tentu saja tidak. Allah hadir melalui media api. Firman Allah hadir melalui media suara. Tentu saja itu bukan suara Allah. Allah hadir melalui media suara, ya. Kalau suara itu adalah Allah itu sendiri, maka yang terjadi adalah Musa tidak dapat mendengarnya lagi. Lenyaplah sudah dunia ini, alam semesta ini. Kalau Allah hadir medianya manusia, maka manusia itu bukan Allah. Bagaimana Allah hadir, medianya adalah api. Berarti ya Yesus bukan Allah. Ya, sudah Pak, sudah. Oke, saya berbicara ya. Saya berbicara ulang ya. Ulang dan ulang lagi ya. Ketika firman Allah datang kepada Musa, ya, firman Allah hadir dalam bentuk api, ya. Kenapa Musa bersujud menyembah ke arah api itu? Apakah Musa menyembah api? Kan tentu tidak. Musa menyembah hakikat keilahian di balik api tersebut. Siapa hakikat keilahian dari api tersebut? Dia adalah Allah, ya. Tak terhampir itu. Bukannya Musa menyembah semak-semak yang
bernyala-nyala itu, bukannya Nah, sekarang kita implementasikan kepada Yesus. Ketika Yesus hadir, Sang Firman hadir, medianya manusia, maka yang kalian sembah bukan manusianya, tetapi hakikat keilahiannya Yesus. Nah, yang mati di tiang Muter-muter ya salib ceritanya. itu. Jadi yang nonton pun Bentar jadi apa? dulu. Makan obat semua nanti Bentar nih. dulu. Maka yang mati di tiang salib itu bukanlah Allah. Yang mati itu bukanlah, bentar dulu. belajar. Gini loh, maka yang mati di tiang salib bukanlah Allah, karena Allah tidak mungkin mati. Maka Jamet dan Bang Mencerdaskan dan orang Kristen seluruh dunia itu ditebus sama manusia. Ya. Siapa? Kan bukan manusia sembarangan, manusia yang dipilih dijadikan oleh Allah itu sendiri berdasarkan firman Allah, ya. Ya kan Tentu kata kalau- Anda tadi setiap keilahian ada di mana-mana. Jadi kita manusia sama aja dengan Yesus. Mbak dengar aja ya. Ini ya. Saya memakai standar Lu Anda kok dengar sekarang. aja, kan nggak di Diam. gereja. Coba yang lain diam. Saya ikut standar Anda sekarang ya. Kok standar ya? Kan bukan Kristen. Dengar dulu. Aduh, Mbak, dengar aja ya. Ketika pemikiran orang dituangkan ke dalam buku dari hasil pikiran dia, ya, dia bernarasi bahwasannya ini loh pemikiran saya yang di luar kitab suci loh, ya, Ya. karya saya. Apakah Mbak dapat mengatakan, ya, oh ini keilahian Allah ini berfirman di sini lagi, wahyu Allah ini? Tentu saja tidak. Yang patokannya itu adalah ya yang di dalam kitab suci, begitu Mbak ya. Kalau kita pakai standar kitab suci, pakai standar keimanan kita. Ya, kitab suci itu kan bukan Allah, begitu kan? Dengar dulu ya. Ketika Anda bernarasi, ketika firman Allah turun berupa manusia, jadi Anda berpikir di sini bahwasannya itu manusia ini lenyap, ya, karena melihat Allah itu sendiri. Kan tentu saja Anda mau membawa ke situ. Tentu saja tidak, ya. Manusia itu lenyap. Tunggu. Yang Anda mau bahas ini penyalipan atau esensi dari Yesus lagi nih, mutar-mutar nih. Saya mau membahas, kan saya sudah menerima tadi pernyataan Anda bahwa Yesus itu, firman itu datang sebagai manusia. Maka yang mati di tiang salib itu bukanlah Allah, yang manusia yang mati. Ya kalian ditebus manusia kan begitu, apalagi yang mau dibahas. Iya, ditebus manusia, tapi manusianya siapa kan? Allah yang telah menjadi pokoknya mau manusia, yang penting manusia yang mati. Iya kan? Ini Allah atau firman Jamet? Sekat dulu sama mencerdaskan. Allah yang telah menjadi manusia. Yang Firman atau mati Allah? di tiang Allah atau salib. firman? Mana ini yang betul ini? Aduh. Nah, Gini. untuk membantu pemahaman sayang saya ini begini. Saya ingin bertanya dulu, menurut Uniriva, apakah dosa itu berawalnya karena apa? Saya pengen tahu dulu, biar kita paham dulu semuanya. Dosa karena apa? Orang bisa dikatakan berdosa itu karena apa? Apa penyebabnya? Silakan. Oke, ini sudah lari dari konteks ya, dari topik ya. Yang penting konklusi tadi yang bisa kita ambil bahwa Ini tentang teman-teman firman. Kristen. Iya, Firman Allah itu. bentar dulu. Ini tentang Jamet firman jangan Allah gitu itu. dulu. Saya mau selesaikan dengan Bang ini karena tadi saya diskusi dengan Abang ini. Anda bawa-bawa dosa sekarang. Nah, saya mau membawa sebuah kesimpulan bahwa kalau Abang menganalogikan tadi, Abang menganalogikan bahwasanya ketika sang firman jadi api, itu bukan berarti Allah itu api, kan begitu tadi. Maka ketika sang firman jadi manusia, maka Allah itu bukan manusia. Ketika sang firman sebagai manusia mati di tiang salib, maka yang menebus kalian di tiang salib bukan Allah tetapi manusia. Bantah saya. Kemudian Samet bertanya, Biar Uniriva tahu. Entar, satu Pak. Uniriva begini, biar supaya Uniriva ngerti ya, ngerti apa yang saya maksud ya. Yang saya maksud, kenapa saya bertanya demikian? Karena setiap orang yang berdosa bisa dikatakan berdosa itu karena pelanggaran ada terhadap musik firman ini di Allah. mute dulu terbang. Jul, ini kawanmu mute ini. Ada musik ini Jul. Terbang. Jul. Tengok Jul. Dengan ini kena apa YouTube-mu nanti. YouTube-mu kan lagi live. Nah, Ya,
Sekarang gini, kita dengar dulu biar konklusi. Uni Rifa Bentar, ngerti saya dulu. selesaikan dulu. Bang Mencerdaskan, kita ada lagi yang mau disampaikan karena sudah mendapatkan konklusi. Sudah clear? Oke, ya patut Ah, diluruskan. oke. Pernyataan Anda Apalagi, sedikit aja ya. Patut apalagi, yang Anda bilang tadi, dosa kalian itu ditebus oleh manusia ya. Itu manusia itu ya dijadikan khusus oleh Sang Ilahi untuk menebus dosa manusia. Bukan manusia sembarangan, ingat. Itu adalah iya banyak Pak manusia yang tidak mencerdaskan. Dengar dulu, sembarangan. biar saya Banyak jelaskan manusia untuk Uni yang Rifa dulu. tidak sembarangan. Salah satunya manusia yang tidak sembarangan itu Elia, Henok. Itu bukan manusia sembarangan loh, manusia khusus loh mereka itu loh. aku sebentar lagi aja ya. Jangan dipotong dulu. Kemanusiaan Sang Firman itu dijadikan oleh Roh Allah itu sendiri. Ingat, Roh Allah itu sendiri yang menjadikan dia. Dijadikan oleh Roh Allah. Baiklah, dijadikan Roh Allah. Manusianya ya, yang Sang Firman itu. Oke, udah. Apalagi? Sudah dijadikan. Bukan ada yang lain, tanggap. Berarti Anda itu ditebus oleh kemanusiaan yang dijadikan. Udah, selesai. Jamet, silakan. Oke, jadi begini. Kenapa tadi saya bertanya tentang dosa itu penyebabnya? Saya belum menjawab. Kok langsung dijelaskan kok kamu Enggak, bertanya? Saya jelaskan biar Uni Rifa mengerti apa yang saya biar Uni Rifa bisa tahu itu nyambung atau enggak. Ya kan tadi Uni Rifa bilang enggak nyambung kan. Jadi Uni Rifa berpendapat bahwa saya lari dari pembahasan tadi. Tidak, Uni Rifa, begini. Kenapa saya katakan dosa itu diawali dari mana? Diawali dari pelanggaran manusia terhadap firman Allah. Karena manusia mengenal Allah lewat firman-Nya. Contoh, ibu mengenal Allah ibu dari firman Allah yang ibu baca, seperti itu. Begitupun kami umat Kristen, kami mengenal Allah kami yang benar itu dari firman Allah yang telah menjadi manusia tersebut. Nah, perkataan Allah itu dikatakan di dalam Alkitab bahwa upah dosa ialah maut, ya kan? Itu upah dosa. Nah, kalau dikatakan upah dosa ialah maut, begitupun di Kejadian itu ada benang merahnya. Itu firman Allah kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah itu. Semua buah boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah taman itu jangan kamu makan, nanti kamu mati. Akan tetapi, apa kita tahu bahwa Adam dan Hawa setelah makan buah tersebut, apakah mereka mati? Tentu saja tidak. Iya kan? Tidak mati kan? Yang dimaksud Allah mati itu apa? Rohaninya. Hubungan manusia dengan Allahnya itu terputus. Nah, ini adalah satu pelanggaran. Nah, untuk membatalkan firman tersebut lewat apa? Firman itu harus dilangkahi dulu. Harus dikorbankan. Oleh karena itu, firman Allah itu harus turun menjadi manusia untuk menjadi korban. Ya. Seperti itu. Jadi yang tadi Ibu bilang bahwa manusia yang menebus kita manusia itu adalah salah, karena manusia itu adalah firman Allah tersebut yang kita selalu langgar. Seperti itu. Tambahin sedikit boleh nggak? Belum dulu, saya mau nanggapin dulu. Ya, silakan. Apakah tidak bisa manusia berbaikan dengan Allah tanpa dilangkahi firman ini? Jadi begini, tidak Aduh, pertanyaannya kok jadi begini? Tidak akan bisa, tidak bisa. Oke. Lalu Tidak kenapa bisa. Henok bisa terangkat ke surga? Tidak bisa, karena apa? Karena kalau Allah tidak begini, Kenapa Henok bisa ke surga? Aku Salah tidak pertanyaan bisa. Uni Rifa. dengar Yang begini benar, dulu. Saya masih jelaskan. Kenapa Henok dan Elia bisa mengalahkan maut? Sudah Ya, apa? Selesai. Betul Julius. Sudah. Saya boleh tambahin nggak? Oke, jadi saya jelaskan. Kenapa firman Allah itu tidak boleh dilanggar, iya kan? Tapi manusia sudah melangkahi, melewati batasnya, yaitu melanggar firman Allah. Nah, Kok tidak boleh melanggar? Sudah ada yang melanggar. Dengar, Itu iya, Henok dan iya, Elia nggak dengar. mati. Gimana sih? dengar dulu, makanya saya masih jelaskan. Nah,
Kan saya sudah bilang dari awal saja Adam dan Hawa sudah tidak mati. Iya kan? Padahal firman Allah berkata, dengar dulu. Firman Allah itu yang dimaksud mati itu rohaninya. Bukan mati seperti yang Anda yang maksud Allah. Ngarangnya keren. Itu Lanjut, Bang. yang maksud Allah itu kematian rohani. Kematian rohani. Nah, untuk Henok dan Elia rohani kapan itu. mati rohani? Jasmaninya Dengar. hidup, rohaninya mati gitu. Rohani itu Anda tidak tahu, ya kan? Yang bisa menjelaskan itu cuma kapan kita. mati rohaninya? Apakah Saya berlaku masih- sama Elia dan Henok? Saya masih jelaskan. Ya. Nah, jadi yang dimaksud mati firman Allah itu adalah rohaninya, ya kan? Nah, untuk menghidupkan rohani tersebut, sedangkan keinginan Tuhan adalah kebangkitan rohani itu. Kebangkitan rohani itu. Untuk membangkitkan rohani tersebut, firman Allah itu harus jadi korban dulu. Jadi setelah Iya Oliva kata mati, Cica. Iya kata Cica. setelah sayangku ini mati itu aman, tidak masalah. Yang penting sebelum Henok mati dan Elia harus gimana bertobat. jelasinnya? Bertobat Elia dan Henok, Henok Elia, Henok. Iya, kan saya bilang yang terputus itu rohaninya. Nah, kita cari kalau mau kaitkan dengan Henok dan Elia, apakah Henok dan Elia adalah berbuat dosa? Ayo, silakan. Ya buktikanlah kalau mereka berdosa. Kan Anda kan tadi membawa Henok dan Elia. Ya buktinya dia kan nggak mati. Dia kan nggak pernah Saya mati. bertanya kepada Anda, apakah Henok dan Elia berbuat dosa? Dia kan tidak pernah mati. Iya, tadi Anda bawa Henok dan Ih, keren. Elia. Saya Elia dan bertanya, Henok tidak pernah berbuat dosa, setara Yesus mereka. apa Mantap. Henok dengan Elia berbuat dosa? Enggak. Ya udah, mereka nggak pernah berbuat dosa. Artinya mereka sama dengan Yesus ya, Bang James. Oh, tidak sama, berbeda. Loh, kenapa berbeda? Tapi Berbedanya sama-sama begini. mengaku dosa mereka. Dengar. Sama-sama mengalahkan maut. Letak perbedaannya begini. Henok tidak mengalahkan maut. Henok dan Elia tidak mengalahkan maut karena mereka belum pernah mati. Ya, sedangkan janji Tuhan kami. Yang lebih hebat setiap yang belum orang- pernah mati lah. Dengar. Rupanya yang Dengar lebih dulu. pernah mati. Dengar. Pernah mati rupanya. Dengar dulu. Kalian jangan tertawa dulu, saya masih menjelaskan. Nah, Tuhan kami menjanjikan membawa satu janji kepada kami. Setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan walaupun sudah mati. Jadi pada hari kiamat kami bangkit seperti itu. Nah, bagaimana kami bisa percaya bahwa Tuhan ini adalah benar? Dia bisa janjinya itu adalah benar sungguh-sungguh. Kalau dia sendiri tidak pernah membuktikan itu, silakan. Apakah Tuhan yang lain pernah membuktikan hal yang sama seperti Tuhan kami? Silakan. Itu baru firman-Nya saja loh, ingat. Wih, Catat. keren, Itu keren. baru firman-Nya Boleh, saja, belum keseluruhan Terima. Allahnya loh. Yuk. Ya. Jadi gini, Silakan. kita terimalah penjelasan James. Yesus lebih hebat daripada Elia dan Henok ya. Karena Yesus pernah mati. Sedangkan dua orang ini belum pernah mati. Cuma Maka langsung Yesus masuk surga. lebih hebat. Makanya Yesus lebih hebat. Kita terima. Iya. Cuman yang agak lucu gini, James punya pemikiran bahwa nanti kalian akan dibangkitkan di hari penghakiman. Tetapi beberapa pendeta meyakini bahwa setelah kalian mati, kalian langsung auto masuk surga atau neraka. Iya kan pulang ke rumah Bapak. Bukan Iya, pulang ke karena dia ada beberapa pendeta ngomongnya gini, Uni. Kan Yesus pernah berkata tuh, bukan pernah berkata, memang dia berkata ya kepada orang di sampingnya, hari ini kamu akan bersamaku di mana? bersaku di Firdaus. Firdaus. Artinya begitu dia mati, saat itu juga dia pindah alam ya, pindah Auto alam ke surga Firdaus. Gujul. Iya, langsung ke Firdaus. Jadi nggak tunggu dibangkitkan, langsung masuk Firdaus kok. Enak kali ya Jul. Iya. Dulu dikatakan mengalahkan maut itu apakah dia bisa mati dan bangkit kembali, itu yang dikatakan mengalahkan maut, atau yang dikatakan mengalahkan maut itu tidak pernah mati? Silakan. Iya, menurut Jamet lebih hebat orang yang pernah mati terus bangkit ketimbang orang yang nggak mati-mati, ya kan? Ya, Gitu. itu lebih hebat lah.
Karena Iya, dia nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita gunakan standar. sedangkan kita, sedangkan Bapak kita pernah mati manusia. nggak? Bapak pernah mati nggak, Jamet? Jangan gitu loh saya. Bapak pernah mati nggak, Jamet? Katanya kan yang lebih hebat yang pernah mati dan bangkit. Bapak pernah mati dan bangkit nggak? Wah, Bapak setara Henok dan Elia Allah, itu. Bapak sama Yesus Bapak ya. mana nih? Bapak yang mana nih? Bapak di surga lah. Bapaknya Yesus, Bapak dia yang di surga pernah mati dan Bapak yang bangkit di nggak? surga. Kan sudah saya bilang dia membuktikan lewat firman-Nya. Mbak, itu baru firman-Nya loh. Mati kan kan beda firmannya, Baru kan bukan dia firmannya. sendiri. Iya. Firman-nya Dia benar, bisa mati. membuktikan Berarti bahwa Bapak firman-nya bisa itu mati. benar. Berarti Bapak bisa mati. Membuktikan firman-nya itu benar, apa yang dia janjikan Ya, itu benar. Dia firmannya bisa kan mengalahkan mati. maut. Ya? Iya, kan firmannya yang mengalahkan maut. Kan lebih hebat orang yang pernah mati dan bangkit. Henok, Elia nggak pernah mati kan nggak hebat. Nah, Bapak pernah mati dan bangkit nggak? Kan firman-nya, apakah suara Unirifa bukan Unirifa? Kan bukanlah suara saya, bukan saya lah suara saya, saya. Berarti Unirifa ada 3 ya. Halo Bang James. Kok jadi 3 saya? Suara saya bukan saya. Justru kalau suara saya adalah saya dan Rifa ini adalah saya, berarti ada 2. Gimana sih Anda? Boleh saya tambahin? Nah ini Japet ini. Nih, ya, saya menegaskan di sini ya. Boleh kan? Ya, tentang Siapa? saya Cornelius. mencerdas. Cornelis. Cornelius. Cornelius silakan. Ketika kita berbicara tadi tentang firman Allah yang mati itu ya, Allah ya menunjukkan karyanya ya melalui kemanusiaan sang firman itu, yaitu Yesus Kristus yang menunjukkannya kepada manusia melalui firman-Nya itu. Apa yang manusia dapatkan dari situ ya, ketika manusia menyaksikan apa yang ditulis ya kan di dalam Alkitab ya, begitu karya Allah itu ya menunjukkan kepada manusia bahwasannya kemahakuasaan Dia itu ya diperlihatkan kepada manusia lewat kemanusiaannya sang firman, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus, kemanusiaannya Yesus Kristus ini dia mati selama 3 hari lalu bangkit pada hari ketiga, dia bangkitkan, kan begitu ya. Itu menunjukkan bahwasannya firman Allah itu adalah benar adanya, dia adalah yang berkuasa dari kekal sampai kekal. Apa hakikat keilahian Allah itu mati? Tentu saja tidak ya. Kalau kita berbicara tentang keilahian, itu dari kekal sejak kekal, tidak pernah mati. Yang menunjukkan di sini melalui kemanusiaan sang firman itu, bukan berarti hakikat keilahiannya juga mati. Justru hakikat keilahiannya itu ya menunjukkan keilahiannya itu, kemahakuasaannya itu melalui pribadi kemanusiaan sang firman itu, yaitu Yesus Kristus. Begitu loh Pak. Apakah Henok dan Elia mereka lebih hebat dari Yesus? Muter-muter harus aduh. Yang nonton juga Ya. jadi pusing. Maka obat panadol semua nanti nih. Balik situ lagi. Bang, kami sebenarnya di endorse sama Panadol. Jadi mau nggak mau kami harus buat laku Panadol di sini. Tentu Iya. Henok dan Elia ya, itu bagian dari karya Allah. Tengok itu host. Itu penontonnya Ketika makin kita- turun itu. Pusing banyak kan, udah oyong. Konteksnya Ya nggak apa-apa, biar aja. ketika kita berbicara Udah pada tentang Bang James, nonton. aku mau nanya nih ya. Bang James, nih. aduh, ya silakan. Aku datang ribet ya. Kan yang selalu dibahas nih firman. Arti dari kata firman aja deh, itu apa menurut bahasa Indonesia? Kepada Bang Jamet, kok nggak bertanya sama saya? Karena James lebih jago daripada mencerdaskan. Enggak. Jangan tertarik sama saya sudah ada Unirifa. Iya betul. Jadi coba kita tentukan dulu siapa yang lebih jago nih, James atau mencerdaskan? Sama-sama jago dua-duanya, cuman mungkin terlalu tinggi sekolah orang ini, jadi penjelasannya mungkin agak lebih terperinci, jadi orang jadi banyak yang pusing, saking penjelasannya terlalu panjang. Oh, kok gitu? Uniripa aja, sekelas Uniripa aja pusing ku tengok. Kok gitu kok Mayor ngomongnya? Parah Aku kan? lagi minum Panadol campur. Iya, kan udah minum obat tuh Uniripa, jadi gimana kita mau ngeladenin Uniripa? Panadol campur Kalpana.
Ya, bagi maksudnya Kalpanak dan Panadol, jangan lupa endorse kami. Dijamin produk Anda laku loh. Kayaknya Panadol sama Kalpanak harus betul-betul kerjasama sama kita, Jul. Iya loh, ini wajib ini. Iya. Masalahnya- Kan belum ada masalahnya- tunggu, pendebat belum ada yang dapat endorse loh. Masa kita penonton gini banyak nggak ada yang endorse nih? James. Gimana ini? Jawab si Ibu Sofika itu, Sofia. Jawab James. Enggak, saya udah ada Unirifa. Enggak nih, satu pertanyaan untuk Sofia, pada Sofia. umat Kristiani. Silakan. Kan kalau dibahas ya, itu adalah firman Allah. Arti kata firman itu apa? Pertama, terus kan selalu dibilang Yesus itu disalib untuk menebus dosa. Nah, sejarah yang kita tahu, ada laporan pemuka agama Yahudi mengatakan bahwa Yesus mengaku sebagai raja orang Yahudi, maka disalib. Apa hubungannya Yesus itu ditangkap dan disalib karena aduannya orang Yahudi sama penebusan dosa? Nih, ini secara logika ya. Kalau Tuhan itu mau mengampuni dosa umatnya, tinggal selesai. Kalau di Islam nih, orang demam ya, punya dosa, itu dilempar ke laut. Udah, langsung Oke, Tuhan ampuni. aku Jadi nggak bantu. ada repot, disalib. Betul. Jadi gini, Sofia, aku bantu jawab lah karena ini tadi belum tuntas, sudah melebar kemana-mana nih, Host. nggak apa-apa. Aku bantu bentar aja, biar cepat selesai nih, Sofia, biar kita cerdaskan. Yes. Jadi aku bantu jawab lah, mewakili James yang nggak mau jawab ya. Jadi gini, Sofia. Saya yang ditanya, Kristen yang ditanya. Oh, nggak bisa diwakili. Oh ya udahlah. Kan wakili Bapak. Yang ada nanti malah menyesatkan Anda itu. ya udah coba. Ya kasihlah Ya. orang, memang itu Ya, udah haknya orang Kristen untuk menjawab itu. Kasih Saya dulu, jawab Host. pertanyaan pertama ya. Saya jawab pertanyaan pertama, bahwasannya apa itu arti dari kata firman? Firman itu adalah perkataan Allah ya Mbak ya. Perkataan Allah bersumber, udah jangan bersih-bersih dulu ya. Firman Allah, perkataan Allah itu bersumber dari mana? Ya tentu dari Sang Firman yang memiliki kata-kata ya. Kalau kita berbicara tentang firman ya, kalau kita berbicara tentang konteksnya firman, itu Allah berkarya. Contoh nih ya, contoh. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Di situ Allah berfirman. Allah berfirman sumbernya dari mana? Ya tentu dari Sang Firman itu sendiri ya. Ketika Anda membayangkan firman itu adalah fisik, tentu saja fisik Yesus, tentu saja Anda salah. Firman Allah itu yang adalah pikiran Allah itu, yang adalah perkataan Allah kan tentu bersumber dari pikiran Allah itu sendiri, tapi bukan pikiran makhluk ya. Di sini saya berbicara tentang pikiran Sang Ilahi itu ya, Dia yang berkarya itu ya, menciptakan alam semesta ini, Dia berbentuk sesuai dengan pikirannya, sesuai dengan sifat Dia gitu loh ya. Interupsi, Mayor, kau lihat kan, kalau dia yang jawab putar-putar kan, pening kan, bandel kau. Udah aku bilang aku yang jawab. Ya makanya penonton kita itu setengah itu udah 962, tadi 1.700. Iya, udahlah aku yang jawab Lagi aja. jalan semua, lagi ke warung semua mau beli obat Panadol. Iya, jadi biar aku bantu jawab aja Bang, mencerdaskan, biar cepat ini selesai. Aku kasih analogi yang paling gampang Sofia ya, dari pertanyaan kamu. Jadi gini, aku mengikuti Unirifa nih, karena aku lihat Unirifa hebat, aku ikut Unirifa. Udah ikut aku 3 tahun sama Unirifa, berkelana dari desa kami pergi ke desa Bang Jamet. Ya, terus suatu hari Unirifa tewas dibunuh sama si Jamet ini. Mati Pemerkosaan Unirifa. Ya, James. tunggu. Enggak, Oh, jadi dibunuh dia itu sama si Jamet. pemerkosaan nama tuh. Nah, jadi gini, si Unirifa mati di tangan Jamet. Bingung lah aku, mati lah aku 3 tahun udah ikut Unirifa, tiba-tiba mati pula Unirifa sekarang ya. Terus Itu gimana jauh aku kan, ngomong? Mbak, ya? Ya, gimana cara aku ngomong sama keluarga Unirifa, kan ada anaknya tuh. Anaknya makan apa besok? Kan nggak mungkin aku yang tanggung anaknya Unirifa. Ya, pening lah aku kalau mau nanggung anaknya Unirifa. Jadi aku buatlah cerita kepada warga desa kita nih. Warga desa kita ini kan ada Sofia, ada Bang Har ya. Jadi aku bilang sama Sofia sama Bang Har, kalian tahu nggak? Unirifa itu, guruku itu si Unirifa, mati dia demi melindungi desa kita. Jadi desa kita tuh mau diserang sama si Jamet. Demi melindungi desa kita, dia mengorbankan dirinya. Loh, masa? Dibilang Sofia, iya nggak lihat, mati dia kan di tangan si Jamet. Iya, dibunuh dia sama si Jamet. Iya, karena Jamet mau nyerang desa kita tadi malam. Demi menyelamatkan kita semua lah, dia mati berkorban. Nah, untuk itu tolonglah Sofia,
Tiap bulan Ya. bagi dulu 100. Saya sudah Ya, ambil kesimpulannya, ya. tiap bulan bagi dulu 100. Sofia kasih 100, Bang Har kasih 100. Jadi uang itu bisa dipakai untuk membiayai keluarga Unirifa. Nah, selesai. Ya, semua senang. Sofia senang. Sofia merasa bahwa Unirifa sudah membantu menyelamatkan desa. Tenang Sofia. Bang Har juga senang. Dan anak-anak Unirifa juga senang kan? Kenapa? Ada yang biayai kehidupan mereka. Saya pun senang. Jadi punya orang saya kibulin, ya. Ada Sofia, ada Bang Har dan teman-teman lain yang berhasil saya kibulin. Nah, jadi happy ending lah. Begitu ceritanya. Ke saya nih. Nggak ada Saya orang belum- lain lagi. Pertanyaan yang kedua dari Sofia tadi belum saya jawab pertanyaan yang kedua. Di mana dia bilang orang Yahudi itu loh, ya. Sudah. Saya boleh menjawab ya bentar ya. Oke ya. Yang menciptakan orang Yahudi itu adalah sang Allah itu sendiri, sang firman itu sendiri ya yang menciptakan mereka. Untuk apa? Ya untuk melalui bangsa-bangsa itulah karya Allah itu berkenan. Firman Allah itu berkenan. Kalau tidak ada mereka bisa aja pilih bangsa lain. Karena hak Allah memilih bangsa itu, maka firman Allah itu melalui bangsa itu manusia sekarang mengenalnya, kan begitu ya. Begitu juga kalian ya, kalian melalui nabi Anda yang di apa itu Anda mengenal Allah SBT, kan begitu. Begitu juga kami mengenal Allah kami melalui Bani Israel, kan gitu ya. Ketika orang Yahudi ya memandang Yesus itu seorang manusia biasa, itu pemikiran mereka itu bersumber dari karya Allah itu sendiri. Untuk apa ya? Untuk manusia itu belajar ya, bukannya mempercayai orang Yahudi. Orang Yahudi itu siapa yang menciptakan orang Yahudi? Tentu sang firman itu sendiri yang menciptakan mereka. Siapa Oke, yang Unirifa, jawab dulu Unirifa. Kenapa orang Yahudi masih dipilih, padahal orang Yahudi hidupnya tak Dengar benar? aja dulu ya. Siapa yang menciptakan pemikiran orang Israel seperti itu? Ya tentu sang firman itu sendiri. Untuk apa ya? Untuk manusia itu tahu. Kan begitu. Kalau nggak ada orang Yahudi, dari mana kita tahu bahwasanya firman Allah itu begitu? Kan begitu ya. Nah, Nggak ada orang Yahudi aman kok. Nah, iya aman ya. Lebih aman proses dari Yahudi. Pertanyaan dosa gini, ya. Bang. Jangan Sebenarnya jangan dianggap. kan Nggak lengkap katanya sih itu Yesus itu pertanyaan disalib Sofia. untuk menebus dosa. Sedangkan si Yesus itu disalib dituduh karena mengaku sebagai raja. Tadi Itu kan aja. aku jelasin Itu kan Sofia. sinkron. Unirifa tuh Itu yang mati ditanya. konyol. Unirifa tuh mati gara-gara berantem sama James Smith, sama si Jamet ini. Terus aku buat cerita. Aku buat Apakah cerita. analogi ke Unirifa saya? bukan. Jangan dengarkan Julius sesat itu ya. Nanti ada Jangan. sesat. Loh, Jangan ya bawa sesat. analoginya saya yang bunuh. Sesat Saya itu, rambut ya. saya memang berduri tapi bukan hati saya. Iya, kan aku kasih analogi supaya gampang dimengerti. Seperti kapas ya. Kembali lagi saya jelas Sofia ya, yang menciptakan ya. Anda pengetahuan Anda begitu kan tentu dari firman Allah yang Anda bacakan, yang Anda dengarkan dari firman Allah yaitu Alkitab, kan begitu Sofia ya. Yang Anda baca itu kan firman Allah ya. Orang Yahudi di situ memandang Yesus itu seperti itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan firman Allah ya. Untuk apa? Memang tujuannya untuk Yesus disalibkan. Kalau orang Yahudi tidak menolak Yesus, berarti gagal dong karya Allah itu untuk menyalibkan Yesus. Berarti gagal, Allah gagal. Kapan Allah kami Allah- itu tidak pernah gagal Tunggu. ya. Kapan Allah pernah merencanakan penyaliban Yesus? Ya, Anda baca aja itu kronologi penyaliban Yesus. Enggak, duluan disalibkan atau duluan dibikin cerita itu? Anda baca saja di Alkitab. Udah aku baca, Bang. Udah mati Terus? baru dibikin cerita, sama kayak tadi kejadian. Karya penebusan itu sudah dibuatkan, Bang. Iya, Kita coba dikasih bikin mana dulu. nubuatannya. Soalnya tadi ya, aku baca gini, Unirifa duluan mati, baru aku karang cerita. Aku karang lah cerita Unirifa Enggak. berkorban demi Tuhan itu keluarga udah membuat Nah, apa Major, dulu? Major, biarkan saya aja dulu, Major. Silakan. Saya memakai standar Julius sekarang ya. Oke. Setelah Nabi Anda ya bermimpi di gua, apakah sebelum Nabi Anda itu membuat kitab itu di gua atau di mana-mana ya, Anda sudah mengenal belum ayat-ayat di Al-Quran Anda? Kan tentu belum kan. Begitu juga dengan penyaliban Yesus. Ya ketika karya Allah itu nyata, ya baru kita percaya. Ketika hanya hoaks, yang disampaikan hanya hoaks, penyaliban Yesus hanya hoaks, ya kita tentu nggak percaya kan, bukan? Nubuatan itu apa sih artinya? Nubuatan itu kan harus diomongin sebelum kejadian kan. Kalau setelah kejadian bukan nubuatan namanya, Bang. Itu namanya cocoklogi, Bang. Iya, Ya. benar. Nubuatan itu harus Nubuatan kan sudah dijelaskan Bang Major ini terlaksana. ada nubuatannya.
Mana nubuatannya? Itu yang kita tanya kan. Mana Coba nubuatan dibaca bahwa- dulu di Yesaya 7 ayat 14, Bang. Coba Nah, ini baca. lagi dibawa sama Mayor. Kemarin udah dibawa padahal deh. Nggak ada di situ ditulis si Immanuel ini harus mati. Ada nggak ditulis Gini ya, Immanuel akan Julius, dimatikan? dengar saya dulu ya. Apa yang saya omongkan ini relevan dengan Alkitab ya. Tentu saja kalau Anda masih kurang percaya, Anda cari aja lah, ada itu ayatnya ya. Tentu yang saya omong ini relevan sesuai dengan Alkitab ya. Masa saya disuruh cari sendiri? Kita tidak sedang ya mencomot-comot ayat Alkitab, kita ambil kesimpulannya saja ya secara logika ya yang bisa masuk di akal. Jangan akalmu nggak masuk, harus masuk akal gitu ya. Kecuali kalau akalmu tidak bisa masuk ya ginilah sesat ya. Dipaksain, Ketika penyaliban Yesus itu ya, penyaliban Yesus itu real, nyata adanya, baru kita percaya. Begitu loh Julius. Bukannya hoax. Oh begitu katanya dulu begini kan ada kitab tuh yang turun 600 tahun kemudian tuh. Iya, artinya yang sama dengan kisahku tadi dong. Ya, Sama Yesus kayak tidak kisahku disalib. tadi. Uni Riva udah tewas, ku bikin cerita. Kalau Uni begini Riva loh, berkorban Julius, demi ya. desa kita. Saya ya untuk mencari kebenaran itu perlu belajar juga, susah gampang. Ketika saya tidak serta-merta percaya dengan Alkitab, saya membaca sejarah abad-abad pertama di mana di situ ada Cornelius Tacitus yang menuliskan sejarah itu, sejarawan Romawi ya, yang menuliskan penyaliban Yesus, dan masih banyak lagi yang lain. Kita bisa ambil dari sejarah tersebut. Kita bisa tutup kitab Anda, Mas. Kitab Anda tutup, kitab saya juga tutup. Kita baca sejarah saja. Itu kalau mengenai proses penyaliban Yesus, ya. Kita tidak serta-merta mempercayai Indonesia itu merdeka pada tahun 1945 tanpa ada fakta dan nyata, ada suratnya, proklamasi kemerdekaan. Kan begitu. Kita hidup sekarang kan panduannya itu, sejarahnya. Begitu, Julius. Silakan. Mantap lah kalau begitu. Jawab Mencerdaskan penjelasannya Sofia kayaknya puas orang nggak? Flores ya. Bapak mencerdaskan kayaknya dari Flores ya. Abata dia. Dari Flores, dari Labuan Bajo. Iya, logatnya saya tahu. Uni, kerja Uni. Udah mau tutup kita. Uni, aku mau cari bodrek lagi. Terkapar nih, udah terkapar dia. Kita ini benaran harus ada yang endorse loh. Bayangin ya, orang yang nonton Tidur cuma Uni 300-400, ada yang endorse. Masa kita yang nonton 1000-an nggak ada yang endorse nih? Minimal Panadol kayak Kalpana boleh juga lah. Ini Sofia puas nggak jawabannya si mencerdaskan? Ya, Sofia, kira-kira cocok nggak jawaban dari mencerdaskan atau lebih cocok dengan jawaban saya? Ini saya Bingung, apa penembusan dosa? Bentar, Mbak Sofia, bentar ya. Penebusan dosa ya. Esensi dari penebusan dosa itu adalah mempercayai firman Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa ya? Firman Allah itu untuk menandakan bahwasannya Bani Israel itu Bani pilihan Allah. Ketika mereka di bait suci, mereka mempersembahkan kambing domba ya. Dombanya itu disembelih, dibakar sama tai-tainya, apalah bulu-bulunya atau apalah ya. Tainya dibakar Itu- juga, mampus kita. Ya nggak apa-apa, itu kan ciptaan Allah semua ya. Apa yang tidak mustahil bagi Allah kan? Iya, Tidak betul, ada yang betul. menciptakan selain Allah kan gitu. Betul, mantap Ya suka-suka dia lah. Gitu, Ya, suka-suka itu dia lah. sebagai tanda ya. Itu sebagai tanda bahwasannya yang sedang beribadat itu adalah menyembah Allah yang benar, bukan menyembah dewa-dewa ya. Kenapa mereka keturunan Abraham itu disunat? Itu untuk menandakan Bani pilihan Allah dengan Bani bukan pilihan Allah. Bukan berarti Bani bukan pilihan Allah itu tidak dikasih Allah, bukan. Justru Allah Kalau- mengasihi seluruh Kalau umatnya ya. orang Yahudinya bejat, tetap inilah ya, tetap dibela Tuhannya lah ya. Ketika kita memakai standar kemanusiaan kita, makhluk sebagai ciptaan yang diturunkan dosanya itu kepada dosa Adam yang diwariskan kepada kita ini ya, yang melanggar perintah Allah itu ya, itu dosa manusia itu tetap ada, tidak ada yang suci. Walaupun Bani Israel adalah Bani pilihan Allah ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka anak yang tunggal turun untuk menebus penggenapan hukum dari hukum-hukum Taurat ya, yang tadinya sembelih kambing domba ya jadikan kurban manusia Iya, yaitu sekarang kemanusiaan jadikan manusia lah. ya Yesus Kristus ya, yang tadinya sunat, yang belum mengenal firman Allah ya, untuk menandakan bahwasanya di luar Bani Israel itu bukan Bani pilihan Allah, itu Bani
pilihan Allah itu disunat kan begitu. Itu Boleh, hanya boleh. untuk menanda ya, menanda di luar akan iman di dalam kepada Allah. Ya. Allah yang benar kan begitu. Nah, Bang, mencerdaskan. ketika firman Allah itu telah digenapi oleh diri kemanusiaan Yesus itu, Yesus kan disunat. Itu untuk menyempurnakan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum seremonial yang Enggak, kita kembali kepada ini aja Bang, biar cepat karena aku udah mau tutup nih ya. Udah jam segini, besok aku mau aktivitas pagi soalnya mau ada kerjaan. Aku nanya Bang, mencerdaskan nih. Elia sama Henok itu langsung auto surga karena perbuatan baik mereka atau karena Tuhan yang kasih kesempatan itu? firman Allah itu hadir melalui Aku rupa nanya manusia. mereka itu dapat langsung tiket masuk surga itu karena Tuhan atau karena perbuatan mereka? Oke, kalau kita melihat dari firman Allah itu sendiri, mereka itu kembali ke surga, ya, langsung ke surga, tidak Iya, ada kemana-mana. kenapa? Karena perbuatan mereka Bisa atau saya karena jawab? Tuhan yang kasih? Karena mereka itu adalah. Saya jawab aja ya. Silakan, Saya jawab ya. silakan. Oke, jadi mereka bisa langsung ke surga karena mereka tidak melanggar firman Allah. Oh, artinya bisa ya kalau manusia tidak melanggar firman Allah langsung auto surga ya? Langsung ke surga. Ya. Kan itu Oh. kuncinya surga. Oke, jadi Pemegang- kalau kita pemegang kunci surga. tidak melakukan kesalahan seperti Dengar Henok kamu, dan Julius. Elia, Dengar kamu, Julius. kita Julius, bisa dengar masuk kamu. surga, harus Dengar kamu, percaya Julius. Yesus. Dengar kamu Julius, ya. Tentu Apa yang Tidak melanggar. Bapak yang berhak mencerdaskan menilai, sebentar ya. dong. Yang berhak menilai seseorang manusia itu tidak berdosa hanyalah Allah itu sendiri, bukan manusia, bukan